Oke, selamat datang kawan-kawan. Hari ini kita akan berbicara masalah beasiswa, salah satu cabang beasiswa LPDP. Dan hari ini kita kedatangan seorang awardee yang nanti akan bercerita tentang bagaimana dia bisa sampai dapat beasiswanya. Alright. Nah, tapi sebelum itu, supaya lebih kenal lagi, karena ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Tapi hati-hati, mohon kalau misalnya nanti kenal jangan sayang ya. Okay. Kita akan mulai. Ini adalah salah satu kawan kita yang datang dari Indonesia Timur ya, dari Papua intinya. Oke, Mas, mohon tolong perkenalkan namanya siapa? Halo semua, perkenalkan nama saya Lukas Norman Kubarek dan asal saya dari Biak, Papua. Iya, dari Biak, Papua. Iya, dari Bisa Biak, cerita Papua. sedikit tentang bagaimana Biak indahnya dan Gimana ya? Buka aja di Google. Biak itu satu pulau di bagian utara Papua. Jadi kalau di peta Papua ada pulau tersendiri, terpisah dari main island. Tapi gak usah khawatir, kita punya bandara internasional. Oh, luar biasa. Jadi bisa direct terbang langsung ke Biak. Ya Biak landscape-nya intinya pulau, jadi surrounded by the beach, dikelilingi oleh pantai, dan ya banyak tempat wisata seperti itu, Mas. Oke, jadi tempat yang sangat menyenangkan lah ya. Ya pastinya. Terus motivasinya sendiri untuk kemudian untuk lanjut studi dan daftar beasiswa apa? Kalau saya personally mungkin singkatnya adalah yang pertama, kepercayaan saya akan fondasi dari pendidikan. Karena saya berproses sejak dari SMA, saya dapat scholarship beasiswa di Pulau Jawa, dan kemudian kuliah ke Bali. Saya hidup di 3 zona waktu di Indonesia, dan saya melihat bahwa perbedaan atau gap pendidikan yang terjadi itu benar-benar memberikan impact yang besar terhadap ketimpangan yang terjadi antara wilayah di barat dan di timur. Tapi ada satu hal yang saya sadari, bahwa mungkin sistem edukasinya kita hanya berbeda dalam fasilitas, tapi dari segi kemampuan saya bisa approve by myself bahwa kita dari timur juga punya kemampuan yang sama gitu, Mas. Dan saya percaya itu karena kepercayaan saya akan kekuatan pendidikan. Nah, sejak itulah saya sangat bertekad untuk terus belajar setelah selesai melanjutkan studi S1 dan ingin melanjutkan studi S2. Jadi singkatnya, kepercayaan saya akan pendidikan. Dan yang kedua ya, studi itu memberikan kita nggak hanya explore tentang knowledge, tapi yang saya suka dari pendidikan itu adalah memberikan kita opportunity untuk bernetworking dengan orang baru, dengan orang hebat. Jadi ya itu sih mungkin singkatnya tentang reason. Dan satu hal yang menarik kawan-kawan adalah kalau dari cerita Mas, siapa nama panggilannya? Lukas. Mas Lukas tadi adalah dari manapun kita berasal, sebenarnya kita punya kemampuan dan kesempatan yang sama selama kita mau berjuang dan berusaha. Betul, setuju. Biasa. Nah, ini nih mungkin yang paling ditunggu-tunggu biasanya oleh para pencari beasiswa. Kira-kira Mas Lukas bisa nggak sharing bagaimana proses dan perjuangan sampai akhirnya bisa dapat beasiswa S2 ke luar negeri, luar biasa, ke Inggris seperti ini. Jadi teman-teman, saya disclaimer dulu. Yang pertama, ini adalah personal experience. Jadi apa yang saya ceritakan adalah apa yang saya alami. Dan kalau teman-teman ketemu orang yang berbeda juga punya cerita yang berbeda. Jadi saya dapatkan beasiswa S2 LPDP, program afirmasi. Jadi LPDP di tahun 2021 itu ada program afirmasi, dan kalau sekarang teman-teman dengar ada afirmasi putra-putri Papua lebih spesifik. Nah, kalau saya dulu kami masih satu. Belum ada perbedaan spesifik. Jadi kami dijadiin satu beasiswa afirmasi, tapi di dalamnya ya syaratnya saja yang dibedakan. Tapi satu program afirmasi gitu. Itu. Terus perjuangannya sendiri susah atau gampang sih sebenarnya kalau mau dapat beasiswa? Sebenarnya susah atau gampang itu tergantung pribadi. Kalau saya, prosesnya saya bilang lumayan susah, tapi karena saya ingin berproses, jadi semua terlihat oke gitu. Saya bilang oke, bukan gampang. Saya tidak mengampangkan, karena begini, saya lolos beasiswa tahun 2021, Mas. Tapi saya sudah berencana untuk melanjutkan studi ke luar negeri S2 itu di tahun 2018. 2017 ke 2018. Jadi saya waktu mahasiswa masih semester 5, 4 ke 5 itu saya sudah berpikir untuk mau lanjut sekolah S2 ke luar negeri.
Jadi mulai dari waktu itu saya mulai persiapan ini. Makanya saya bilang tidak hanya yang mungkin beberapa orang bilang waduh coba-coba langsung dapat gitu. Tapi kalau saya tidak seperti itu. Saya tipe orang yang cukup persiapan Mas. Jadi setelah selesai COVID, apalagi saya lulus di COVID, cukup berat pada saat itu. Tapi saya tetap dengan tekad saya untuk pengen lanjut sekolah S2. Jadi saya melakukan berbagai persiapan, termaksud dalam mempersiapkan bahasa Inggris. Karena itu adalah essential part. Teman-teman, ini paling penting ya. Orang-orang kira saya tuh udah bisa bahasa Inggris dari SD, SMP, mungkin ikut course atau SMA. Padahal saya baru belajar bahasa Inggris tahun 2017. Literally waktu masih mahasiswa gitu. Jadi teman-teman bayangkan survive-nya saya tuh, struggle-nya saya tuh lebih keras untuk bisa sampai di titik ini Mas gitu. Luar biasa ya, perjuangannya memang panjang. Nah, dari sekian banyak proses itu, apa yang paling berat rasanya untuk mendapatkan beasiswa ini? Yang paling berat ya. Well, kalau untuk saya, karena tadi saya sudah bilang saya baru start belajar bahasa Inggris tahun 2017. Jadi yang paling berat pada saat itu adalah mencari bahasa Inggris biar benar-benar qualified, yaitu IELTS. Terus kemudian sebenarnya kalau IELTS sudah oke sih, yang lain puji Tuhan bisa tercover ya, karena ya IELTS itu adalah requirement yang sangat administratif gitu. Tapi itu wajib ada gitu. Kalau mau sekolah ke luar negeri gitu, apalagi untuk sekolah hukum, tahu sendiri requirement-nya cukup tinggi ya Mas. Jadi saya cukup survive dengan itu. Tapi ya puji Tuhan bisa sih survive. Luar biasa. Nah sekarang di luar sana kan orang pasti mikir beasiswa kalau gitu kayaknya berat dan apa ya, kayak perlu perjuangan ya. Nah kira-kira Mas Lukas bisa nggak ngasih kayak semacam kata-kata spesial atau motivasi lah supaya kawan-kawan di luar sana itu tertarik untuk terus berjuang untuk dapat beasiswanya? Ya kalau kata-kata motivasi ini tergantung. Saya bukan motivator, berasa Lukas Teguh. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengejar mimpi sekolah S2 terutama ke luar negeri, mungkin yang pertama teman-teman harus tahu dulu basic reason atau alasan yang paling mendasar kenapa teman-teman pengen sekolah gitu. Karena sekolah di luar negeri itu bukan hanya tentang status kita untuk bisa terlihat keren gitu. Karena sekolah di luar negeri atau ingin melanjutkan studi S2 itu sekompleks, apalagi dengan beasiswa seperti LPDP. Itu tuh bukan hanya menjawab tentang kita ingin sekolah biar kita terlihat eksis atau keren ada di luar negeri. Tapi yang paling penting adalah tujuan teman-teman bikin apa. Artinya tujuan teman-teman pengen sekolah itu untuk apa. Nah, alasan itu tuh nggak bisa dijawab hanya dengan sekedar ya udah pengen sekolah biar tambah pintar. Semua orang di sini bukan cari kepintaran gitu. Tapi teman-teman yang harus teman-teman garis bawahi adalah teman-teman punya alasan yang cukup kuat bahwa teman-teman pingin kasih kembali ke society, giving back. Saya nggak tahu ya, sebenarnya LPDP itu kan requirements paling penting adalah kita kembali berkontribusi. Sebenarnya itu bukan, bagi saya tuh bukan hanya requirements yang secara administratif, tapi itu justru tanggung jawab moral ketika kita punya pendidikan tinggi gitu. Dan saya percaya tugas dari seorang yang terdidik adalah mendidik. Jadi teman-teman kalau memang percaya value seperti itu, value giving back to community, kemudian teman-teman pingin percaya pada proses, lihat saya punya proses yang panjang, 2021 keterima beasiswa dan baru sekolah di 2023, kan panjang ini. Teman-teman harus tetap percaya pada proses dan mau berproses. Itu itu paling penting ketika ngejar sesuatu. Even mimpi apapun, gak hanya tentang sekolah gitu, mau berproses. Nah pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan semacam polemik kali dalam netizen di tempat kita. Katanya ini bisa positif bisa negatif sih. Katanya award di LPDP itu kerjanya cuma jalan-jalan atau mungkin nyari beasiswanya itu supaya bisa jalan-jalan. Tapi ada pembelaan juga, katanya jalan-jalan itu untuk penyeimbang. Kita kan sudah berjuang keras, jadi supaya tidak terlalu stres ya kita jalan-jalan lah. Kalau Mas Lukas sendiri melihatnya bagaimana? Kalau saya personally sebagai orang yang suka traveling ya, saya melihat itu tergantung pada perspektif sejauh mana kita bertanggung jawab sama studi. As long as kita sudah menyelesaikan studi dengan baik, menurut saya jalan-jalan itu adalah nilai plus. Dan yang harus teman-teman ingat ketika kita mau jalan-jalan atau traveling,
itu sebenarnya nggak hanya tentang kita sosokan menunjukkan kita di luar negeri atau jalan-jalan, tapi yang paling penting adalah itu adalah part dari belajar budaya. Karena ketika kita traveling keliling, kita tahu bahwa oh orang lokal seperti ini. Kalau kita di university kita nggak pernah tahu tuh, oh proses sejarah negara ini tuh seperti apa, kita nggak pernah tahu. Dengan jalan-jalan kita dapat jawabannya gitu. Karena kita udah datang fokus sama studi. Jadi kembali lagi, itu mungkin orang-orang yang berusaha mendiskreditkan stigma negatif tentang awardee gitu. Tapi overall sejauh ini yang saya tahu adalah teman-teman awardee tetap bertanggung jawab sama studi, itu yang paling utama. Terkait dengan tadi masalah traveling, mau jalan-jalan, ya itu adalah hak mereka, as long as mereka tanggung jawab pada yang paling utama tadi, tugas mereka. Dan yang tadi Mas sampaikan betul banget tentang life balance. Di luar negeri itu sangat berbeda karena demand-nya artinya kita rasa stres dan overwhelm-nya itu lebih tinggi. Jadi dengan jalan-jalan itu sebenarnya adalah proses life balance. Dan bahkan profesor kita pun selalu mengajak kita untuk traveling di sini gitu. Mereka bilang gunakan waktumu untuk explore tentang budaya di sini gitu. Luar biasa, emang harus seimbang ya. Jangan-jangan apalagi sudah jauh-jauh datang, masa tidak belajar budaya lokal. Betul. Oke, yang selanjutnya itu adalah harapan Mas Lukas sendiri setelah lulus nanti bagaimana? That's a big questions. Kalau saya personally sebenarnya future dream-nya itu adalah pingin benar-benar menjadi seseorang yang bermanfaat untuk masyarakat. Asik itu adalah filosofinya gitu. Tapi in terms of specific, saya personal yang pertama saya pingin ngajar karena itu adalah mimpi saya untuk menjadi seorang dosen dan juga melanjutkan studi S2. Kalaupun saya tidak mencapai itu, saya akan tetap lanjut berkontribusi karena saya tipe orang yang memang bekerja selama ini dengan community development, civic engagement, dan saya lakukan itu dengan my own community called Komin Papua. Jadi saya pasti tetap berkontribusi dengan platform ini karena kami udah jadi PT Social Enterprise. Jadi jadi saya akan tetap berkontribusi untuk membuild up community biar impactnya lebih luas lagi. Dan ya mungkin itu adalah mimpi yang sekarang lagi terpikirkan gitu. Tapi ke depan nggak tahu apapun yang terjadi, saya serahkan sama yang di atas karena saya tidak ada keterikatan apapun, Mas. Jadi saya benar-benar terhitung sebagai fresh graduate yang melanjutkan studi. Jadi masih banyak mengeksplor seperti itu. Iya, banyak sekali kita belajar kawan-kawan dari Mas Lukas tentang bagaimana proses beasiswanya, terus bagaimana perjuangannya, dan bahwa kita kuliah itu tidak hanya sekedar mencari ilmu atau supaya pintar di bidang itu saja, tapi banyak hal lain yang bisa kita dapatkan seperti networking, kemudian belajar budaya dan lain-lain. Ya, nah sebelum kita tutup sharing kita hari ini, mungkin Mas Lukas bisa memberikan kayak semacam closing statement atau kalimat penutup untuk kawan-kawan semua. Mungkin closing statement dari saya yang ingin saya sampaikan ke semua teman-teman yang mungkin menonton video ini. Setiap kita diberikan kesempatan untuk bermimpi. Tapi kita juga harus ingat bahwa kita dianugerahi untuk mewujudkan mimpi tersebut. Jadi setiap orang yang percaya akan anugerah tersebut dan diwujudkan melalui usaha dan doa, pasti bisa mencapai mimpi itu. Jadi teruslah jadi orang yang bermimpi dan punya mimpi tinggi. Dan ingat untuk percaya pada proses. Karena semua itu akan membentuk kita untuk bisa mencapai apa yang menjadi mimpi kita. Dan terakhir teman-teman, mungkin bagi saya punya value yang sangat kuat tentang giving back, tentang society. Setinggi-tingginya ilmu kita, kalau tidak bisa dibagikan kepada orang lain, berarti sia-sia juga kita belajar ilmu tersebut. Dan itu adalah landasan utama ketika kita ingin melanjutkan studi yang harus diingat. Itu sih dari saya. Luar biasa. Keren. Iya, betul. Dan sebagai penutup juga, tadi Mas Lukas bilang sesuatu yang sangat besar ya. Benar, kalau misalnya kawan-kawan itu punya mimpi untuk beasiswa, itu adalah salah satu ciri-ciri ya. Karena tidak mungkin tiba-tiba orang tuh muncul mimpi gitu. Jadi kalau misalnya itu sampai ada punya mimpi, itu adalah anugerah karena memang kita dipilih untuk punya mimpi itu ya. Dan yang paling penting dari situ adalah kalau misalnya kita punya mimpi, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus siap-siap bangun dan mewujudkan mimpinya. Jadi jangan sebatas mimpi saja. Ya, demikian. Terima kasih Mas Lukas sudah berbagi ke kawan-kawan. Dan kawan-kawan kalau misalnya mau lebih kenal lagi atau mau lebih tahu lagi atau mau lebih tanya-tanya, mungkin bisa boleh ya di-share Instagramnya. Oh iya, bisa follow Instagram saya di bawah sini. Lukas_Barek.
Ya, oke, nanti kita buatkan. Thank you, terima kasih sudah menonton dan mudah-mudahan sharing kita kali ini bermanfaat and see you. See you guys. Bye bye.